Ke gereja hanya urus jasmani. Ke gereja hanya minta berkat. Ke gereja hanya harap supaya uang lancar. Ke gereja supaya pangkatmu tambah tinggi. Ke gereja supaya engkau sehat terus. Saudaraku, engkau orang paling malang yang pernah hidup di dunia ini. Kalau hanya percaya Yesus untuk urusan kehidupan ini saja. Dan bukan untuk urusan kematian. Dari mana saya buktikan datanya? Dari 1 Korintus 15 ayat 19. Firman Allah berkata dengan tegas, perhatikan, bagi yang cari Yesus hanya kepentingan lahiriah saja, Anda manusia celaka. Perhatikan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kita pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dia pikir aja bukan cari keselamatan jiwa, bukan pikir sini mati gimana sonde. Ini ekonomi ada masalah, utang ada banyak, dia cari Yesus. Manusia apa model begini? Anda harus bertobat. Cari Yesus tuh itu gampang. Kan dia bilang cari dahulu kerajaan Allah, aku cukupkan. Kok ragu banget sih? Dia bilang perhatikan tuh burung di udara. Dia ada bank di mana? Dia ada ATM di mana? Saya pelihara kok. Bertobat. Kalau cari gereja ikut KKR. Minta dukungan doa di tim doa di mana-mana. Hanya urusan lahiriah. Bertobat. Belajar dari penjahat ini. Dia mati dalam keadaan tetap sakit. Dia mati dalam keadaan tetap penuh dengan luka. Tapi bagi dia jiwaku selamat. Ini baru Kristen benar yang ada Roh Kudus. Sekarang gereja kibulin orang. Tipu orang. Pendeta-pendeta promosi sesuatu yang tidak benar. Hanya setengah benar. Baik, puji Tuhan, shalom. Pembacaan firman Allah bagi kita pada kesempatan ini terpilih dari Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23 ayat 42 dan ayat 43. Lukas 23, 42, 43. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ada dalam seri khotbah 7 perkataan disalib. Dan hari ini adalah perkataan kedua yang tercatat dalam Lukas pasal 23 ayat 43 ketika firman Tuhan ini berbunyi, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita ini terjadi ketika ada dialog antara Tuhan Yesus dengan orang-orang di sekitarnya. Ada yang Tuhan Yesus respon, ada yang tidak. Imam-imam, ahli Taurat, pancing-pancing Yesus, minta dia tunjukkan kehebatannya, tapi Yesus tidak respon. Begitu juga dengan salah satu penjahat yang minta supaya Yesus menunjukkan kehebatannya, juga Yesus tidak respon. Tapi ada penjahat lain yang Yesus meresponinya dengan begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada suara anak-anak kah? Bapak Ibu yang bawa anak, kami mohon dengan hormat. Ini sudah ulang-ulang saya kasih tahu. Tolong bawa ke sekolah minggu. Karena akan mengganggu orang lain. Ruang sekolah minggu sudah kami buat untuk anak-anak. Jangan biarkan anak-anak berteriak-berteriak. Tolong ya, ini saya sudah ulang-ulang. Itu memang tidak boleh, secara Alkitabiah tidak boleh. Karena akan mengganggu konsentrasi orang. Yang kecil saya tidak boleh, apalagi yang tua.
Kasih ingat memang. Kecil saya marah, paling tua Mas Nanaok dong. Jangan coba-coba bikin gila-gila di sini. Oke, saya lanjut ya. Mungkin kalau dia tidak bisa diam, bisa antar dia kemana, begitu anak-anak kecil tolong ya Bapak Ibu ya. Mereka anak-anak, ya kita tidak bisa pakai cara lain selain amankan mereka. Tentunya begitu ya. Baik, puji Tuhan. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, peristiwa ini begitu luar biasa karena kita tahu ini adalah penggenapan dari apa yang tercatat dalam Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-12. Bahwa di dalam matinya dia akan ada di antara pemberontak-pemberontak. Perhatikan Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi memang Yesus disalibkan di antara penyamun-penyamun, penjahat-penjahat. Jadi ini bukan peristiwa yang kebetulan, tapi ini adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan itu membuktikan bahwa Nabi Yesaya itu salah satu nabi benar. Kalau nabi palsu, rekaan hati sendiri. Nubuat ini salah, nubuat itu meleset. Sampai hari ini juga masih ada orang-orang jenis begitu yang mengaku dipakai Tuhan. Lalu nubuat ini, nubuat itu. Sampai berdoa, nanti yang presiden nomor sekian. Tahu-tahu tidak misalnya. Yang wali kota calon sekian, tahu-tahu tidak. Ini fatal sekali. Apalagi bawa-bawa nama Tuhan. Bawa-bawa nama gereja, tahu-tahu tidak benar. Nah saya pikir ini perlu kita waspadai bersama-sama ya. Buat Bapak Ibu jemaat yang suka minta dukungan doa orang. Sebenarnya Bapak Ibu bisa berdoa sendiri. Yesus bilang masuk kamar kunci bicara dengan Bapa. Itu akses semua kita boleh. Jangan terlalu maniak pendoa sampai merasa diri sendiri tidak bisa berdoa. Itu menurut saya tipuan setan. Apakah kita tidak boleh minta dukungan doa? Tentu boleh banget. Tetapi ingat, kita punya doa juga Tuhan dengar asal kita anak Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal menarik lain yang saya jumpai dalam pembacaan kita ini atau di sekitar 7 perkataan Yesus disalib, di mana dalam perkataan-perkataan tersebut khususnya perkataan kedua ini, Yesus masih ada waktu melayani orang. Sebab Bapak Ibu tahu komitmen Tuhan Yesus datang ke dunia, Markus 1 ayat 38, Yesus bilang tujuan saya datang adalah untuk memberitakan Injil. Perhatikan ayat ini. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Karena untuk itu aku telah datang, yaitu untuk apa? Memberitakan Injil. Bahkan Yesus bilang, melakukan kehendak Bapa, menuntaskan pekerjaan yang Bapa beri, menuntaskan missio Dei atau misi Allah itu seperti makanan, saudara-saudara. Kalau kita tidak makan kita mati, kita tidak makan kita susah. Yesus itu merasa susah kalau tidak pelayanan. Makanya Yohanes pasal 4 ayat 34 ketika murid-murid antar makanan kepada Yesus, Yesus bilang begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28 sama-sama baca.
2, 3. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan itu Yesus tepati bahkan dalam kondisi tergantung antara langit dan bumi. Dalam kondisi yang sangat mengerikan, sakit yang begitu luar biasa, sangat perih, luka sekujur tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menderita berdarah-darah, tapi tetap pelayanan. Dan sebenarnya ini adalah teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus bagi kita. Apa yang Tuhan Yesus minta dari kita Bapak Ibu? Kita bekerja untuk Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan selagi masih siang. Karena akan datang malam, tidak ada seorang pun dapat bekerja. Dalam Yohanes pasal 9 ayatnya yang keempat, 1, 2, dan 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Malam bicara banyak hal. Malam bicara tentang kematian kita. Atau kesengsaraan, masa tua, sakit, tak berdaya. Malam bicara tentang kondisi di mana setan bekerja double porsi. Sehingga jalan lebar itu semakin lebar. Dan jalan sempit itu semakin sempit. Orang tidak gubris firman lagi. Itu malam. Bahkan malam yang paling parah bagi saya adalah ketika orang sudah masuk di neraka, baru ada beban pelayanan. Cerita Lazarus dan orang kaya. Si kaya itu sudah terbakar di api, di alam maut. Baru ada beban, lalu dia bilang apa sama Tuhan Yesus? Tolong suruh Lazarus pergi ke rumah orang tuaku, karena masih ada 5 saudaraku yang belum bertobat. Beban pelayanan muncul saat disiksa di neraka. Ini benar-benar malam. Saya percaya akan banyak orang seperti si kaya itu. Setelah di neraka baru menyesal. Kenapa dulu tidak terlibat? Kenapa dulu tidak melayani? Kenapa dulu tidak injili orang? Kenapa dulu tidak jangkau jiwa? Kenapa dulu tidak dukung gembala sidangku? Kenapa dulu tidak respon ajakan keluargaku untuk melayani? Malam telah tiba. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan teladan Kristus di titik akhir sekitar beberapa menit sebelum kematiannya masih pelayanan. Haleluya. Ini hidup berkualitas. Ini hidup maksimal. Jangan hanya hidup secara kuantitas. Umur berapa, oto berapa, tanah berapa, itu kuantitas semua. Kualitas kita apa? Hidup terlalu lama tapi tidak ada kualitas. Hanya menang di kuantitas. SD berapa tahun, SMP berapa tahun, SMA berapa tahun, kuliah berapa tahun, honor berapa tahun, PNS berapa tahun. Guna apa? Kira-kira begitu. Ada tidak menangkan jiwa. Ada tidak berkontribusi. Sebab kita harus kerja selagi masih siang. Karena malam tidak bisa orang kerja. Diberkatilah Anda yang polisi, dokter, PNS, jaksa. Tapi Anda masih pikir pelayanan. Punya kuasa, punya power, tidak disia-siakan. Saya senang dengan pejabat-pejabat di eksekutif, yudikatif, legislatif. Yang mereka punya power, mereka bilang harus ibadah. Kemarin saya khotbah di kantor wali kota. Aduh Pak, Bapak penjabat. Wali kota, PJ wali kota, dia bilang harus Bapak, ini kalau tidak ibadah berat. Minta saya masih di Amerika, dia bilang tunggu Bapak tua pulang. Dan puji Tuhan, bersyukur Tuhan terjadi di kantor kejaksaan, biasa kami lakukan itu, di Polda. Karena pejabat-pejabat di sana tahu, mungkin mereka bukan pengkhotbah seperti saya, tapi mereka diberi kuasa untuk memasukkan pengkhotbah ke situ. Ah, itu keren.
Bahkan ada beberapa pengusaha di sini, di toko mereka, saya ibadah sebelum buka toko. Bapak pendeta ini jangan bilang suka keliling dunia, jadi begitu saya tidak datang. Apalagi jemaat punya usaha, itu prioritas saya. Itu prioritas saya lebih pentingkan jemaat di sini. Suruh minta telepon, saya datang, saya pelayan. Saya diberkati sekali. Beberapa toko ibadah dulu. Ibadah dari jam 7 sampai jam setengah 9 baru buka toko. Keren. Harus begitu. Nanti sepanjang khotbah ini kita diteguhkan dengan apa yang saya sampaikan di pendahuluan khotbah ini. Nah, Bapak Ibu jemaat, dari pelajaran ini saya harap tidak ada kita jadi penonton di ladang yang bernama bumi. Dan ini adalah tempat tumpangan sementara. Kita semua harus jadi pemain. Entah langsung di depan layar, langsung di depan panggung, atau di belakang layar atau di belakang panggung. Kita semua harus jadi pemain. Kami yang bisa tampil di depan ini karena ada orang-orang belakang yang luar biasa. Yang support dana, daya, doa, ide-ide terbaik. Makanya pendeta-pendeta bisa pelayanan dengan baik. Terima kasih untuk itu. Saya yakin kok Tuhan kirim jemaat-jemaat ini untuk melakukan itu. Dan saya sepanjang jadi gembala, saya rasa sekali jemaat cinta kami. Dan itu manifestasi cinta Anda kepada Yesus yang kami rasa dalam dukungan nyata dalam pelayanan kami. Teruslah lakukan itu bersama-sama. Sampai kapan kita tutup usia, pelayanan terus. Saya itu dengar kalau orang meninggal di kursi majelis, lagi pelayanan, senang saya. Ya, bapak-bapak pendeta lagi khotbah putus napas di mimbar. Keren. Daripada putus napas di KD. Kan banyak yang putus napas di KD, putus napas di Boleh Kale, putus napas di tanpa pelacuran, di hotel. Lagi pakai perempuan overdosis obat kuat, kirim datang mayat. Memalukan. Pendeta khotbah bingung, ini orang mau masuk mana? Pendeta memilih untuk tidak menyinggungnya. Pendeta hanya berkata, mari kita berhati-hati dengan hidup ini. Begitu sudah. Tua-tua mas nanaok, mas paksa obat kuat. Minum air putih hangat. Pencernaan bagus. Semua dek-deka mati harba biruk saja. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dari perkataan kedua di salib ini, saya akan menyoroti dua hal besar. Yang pertama, saudara-saudara, adalah permintaan dari salah satu penjahat yang ada disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu yang harus kita perhatikan ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan dua penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus ini, jemaat perlu tahu, kalau kita melihat Injil sinoptik itu Lukas, Matius, Markus menyoroti satu peristiwa dengan sudut pandang masing-masing. Matius dan Markus mencatat bahwa dua penjahat ini sama-sama menghina, mengolok dan mengejek Tuhan Yesus. Mereka sangat menghina Yesus. Bukan hanya imam-imam kepala di sekitar salib Yesus, ahli Taurat Farisi yang ejek olok Yesus. Bahkan ada sejumlah orang lain yang lewat lalu geleng-geleng kepala. Orang lain dia tolong tapi dirinya sendiri tidak bisa dia tolong. Ini dia yang katanya akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Kalau engkau Mesias, turun dari salib itu supaya kami percaya. Ternyata bukan orang lain saja, tapi dua penjahat ini menurut Matius dan Markus, mereka olok Yesus juga, hina Yesus juga. Saya tunjukkan versi Matius lebih dahulu. Dalam Matius 27 ayatnya yang ke-38, ayat ini berkata begini. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Langsung ayat 43. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. 44.
Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Bahkan penyamun-penyamun, bukan satu penyamun, penyamun-penyamun, dua-duanya bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Markus juga mencatat data yang paralel dalam Markus 15, 31-32. 31 berbunyi demikian. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia. Betul. Di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. 32 jemaat sama-sama, 1, 2, 3. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Matius memakai kata penyamun-penyamun. Markus bilang dua orang itu lebih fokus. Dua orang yang disalib itu mencela dia juga. Anda bayangkan ini orang sudah sengsara, menderita, sudah mau dekat mati. Bukan pakai kesempatan untuk berubah, tapi pakai kesempatan menghina Yesus. Pakai kesempatan melakukan jahat, pakai kesempatan melawan firman. Wow, ini sadis. Saya ulang-ulang layani orang. Biasanya yang semua dekat-dekat mati itu minta sorga. Biasanya yang sudah sekarat berdoa minta selamat. Ini beda. Rusak benar. Tetapi ada yang menarik Bapak Ibu jemaat ketika kita belajar Injil Lukas. Lukas mencatat sesuatu yang berbeda. Lukas menyoroti ternyata cuma satu penjahat yang olok dan hina Yesus. Sorotan kepada dua penjahat ini ya. Hanya satu, yang satu tidak. Justru yang satu tegur dia. Lukas 23 mulai 39. Perhatikan 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Matius bilang 22, Markus bilang 22 olok Yesus. Tapi Lukas bilang tidak, hanya satu. Apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Matius dan Markus mencatat kisah awal kedua penjahat ini melontarkan ejekan dan olokan kepada Yesus. Sedangkan Lukas mencatat bagian akhir. Jadi awalnya memang dua-dua itu olok ejek. Tapi di bagian akhir salah satunya bertobat. Makanya ayat ini mengatakan tetapi yang seorang menegur dia dan seterusnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang melatar belakang nih. Kemudian ada permintaan dari salah satu penjahat yang bertobat ini. Yang kemudian memunculkan perkataan kedua disalib. Bahwa ini dilatar belakangi oleh pertobatan salah satu penjahat. Tidak diberi keterangan yang bertobat di sebelah mana. Kiri atau kanan. Pokoknya salah satu. Nah, omong-omong tentang pertobatan Bapak Ibu jemaat. Itu harus dilihat dari dua sisi. Yang pertama sisi Allah dan yang kedua sisi kita manusia. Dari sisi Allah, seseorang itu bisa bertobat. Itu karena orang itu ditarik oleh Bapa. Bapa berikan kepada Yesus. Orang itu dikaruniakan iman, dikaruniakan pertobatan, dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Sehingga orang itu menjadi orang yang bertobat. Yohanes 6 ayat 37, ayat itu bilang begini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Yesus, akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi Bapak Ibu dan saya termasuk penjahat ini. Kalau Anda bisa percaya Yesus, ini ayat yang begini. Semua diberikan Bapa kepada Yesus. Bapa yang pilih. Ini senada dengan ayat 44. Di mana Yesus bilang begini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah ini membuat kami pendeta-pendeta tidak perlu rasa sombong, rasa berhasil. Oh saya pimpin itu gereja, saya pimpin itu KKR. Itu karena khotbah saya orang bertobat. Tidak ada.
Saya setelah tahu ayat-ayat ini, semua kesombongan dan kebodohan saya yang sekiranya pernah timbul di pikiran dan hatiku dan menganggap orang ini, orang itu, orang sono sana bisa bertobat karena aku salibkan, bukan aku. Tidak. 1 Korintus 3 mulai ayat 5. Rasul Paulus bilang begini ayat 5. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tidak ada pendeta hebat. Jadi jemaat yang dewasa tidak akan mengkultuskan pendeta. Jemaat yang dewasa tidak akan bilang pendetaku paling benar. Itu salah, Anda tidak dewasa itu. Saya tidak mau memanfaatkan posisi saya sebagai pendeta atau pemimpin. Lalu saya bikin saudara supaya kagum sama saya. Pendeta busuk begitu. Itu pendeta busuk. Jangan. Saya benar-benar berkhotbah supaya hidup kita fokus kepada Yesus. Nanti kalau arahkan jemaat kepada pendeta, nanti pendetanya kurang ajar pun jemaat bela-bela. Saya tidak mau. Banyak pendeta kurang ajar, jemaat bela. Karena pendetanya berusaha tampilkan pencitraan diri. Ya kutip ayat-ayat untuk mengagungkan dirinya. Tidak boleh itu. Yang penting bukan yang tanam atau yang siram. Tapi Allah memberi pertumbuhan. Ayat 7 sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Hormat hamba Tuhan sebatas yang firman anjurkan saja. Di luar itu jangan. Karena saat Anda mentaati yang firman anjurkan seputaran menghormati pendeta, sebenarnya Anda sedang hormat Tuhan. Anda taat Tuhan, makanya Anda mentaati itu. Tapi jangan berlebihan. Cukup. Pendeta tidak layak terima kemuliaan. Amin, Bapak Ibu terkasih. Jadi dari sisi Allah, kenapa penjahat ini bertobat? Karena Tuhan memberikan anugerah kepada dia. Anugerah itu diberikan oleh Bapa, Anak, Roh Kudus. Ayat-ayat yang kita baca tadi, Yohanes 6:37, Yohanes 6:44, 1 Korintus 3:5-7. Itu semua porsi Bapa di sana. Tapi di sisi lain, dalam Matius 11 ayat 27, Tuhan Yesus bilang, aku berkenan menyatakan siapa, itu yang aku pilih. Perhatikan ayat ini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Betul. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Ya. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan orang, perhatikan bagian akhir. Dan orang yang kepadanya anak itu, Tuhan Yesus berkenan menyatakannya. Siapa yang tangkap Paulus? Tuhan Yesus. Siapa yang pilih Paulus? Tuhan Yesus. Siapa yang tetapkan Paulus menjadi penginjil? Tuhan Yesus. Datang langsung. Jadi saudara lihat, Allah Tritunggal punya peran dalam memilih, menyelamatkan, melahirbarukan orang. Kami ini hanya juru-juru bicara saja. Tidak usah pakai kami, sebenarnya pakai malaikat aja cukup. Tidak perlu pakai anak Epura dari kampung timur, tidak perlu. Cukup pakai malaikat, selesai. Anda bisa bayangkan, yang pimpin pujian malaikat, yang singer malaikat, yang main musik malaikat. Yang soundman malaikat, yang jalan kolete malaikat, yang kameramen malaikat, yang parkir malaikat. Lu berani parkir sembarang. Kalau yang parkiran sekarang Anda bisa melawan, tapi malaikat, dia kabase pun sayap kiri sah. Pilih lu tetap lolong. Iya toh? Tapi Allah tuh sebenarnya bisa pakai malaikat. Malaikat di sorga ada banyak. Dikasih turun 3 ampas, 1 gereja, 1 saja. Selesai. Tapi kalau dia mau pakai orang-orang kotor kayak begini, dia ubahkan sampah-sampah begini, dia daur ulang. Ini pekerjaan terhormat. Ini pekerjaan terhormat. Dan kita memang kerja cari hormat dari dia. Saya tidak lapar dan haus hormat manusia. Saya cari Bapa hormat.
Karena Bapa janji begitu kan? Bapak Ibu pernah baca toh? Yohanes 12 ayat 26. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapa hormat kita. Ibu-ibu yang melayani, suamimu tidak hormat engkau, Bapa di sorga hormat engkau. Siapa lagi yang saudara melayani, kerabatmu tidak hormat engkau, tetanggamu tidak hormat engkau. Asal engkau pelayan, sungguh-sungguh pelayan, ikut aturan main sorgawi. Alkitab berkata, Allah pencipta langit dan bumi menghormati pelayan-pelayannya. Jemaat terkasih, jadi Bapa pilih, Yesus pilih, data-data ini menuturkan tentang peran Tritunggal. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Jelas Roh Kudus bekerja. Bagaimana orang bisa mengaku Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus? 1 Korintus 12 ayat 3 secara eksplisit di bagian akhir ayat itu berkata begini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, dan tidak ada seorang pun bagian akhir yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, penjahat ini bertobat dari sisi Allah. Benar-benar Allah Tritunggal bekerja dalam dirinya. Dan kalau Roh Kudus bekerja, orang itu akan insaf. Akan sadar. Yohanes 16 ayat 8, ini tentang Roh Kudus, dia bilang begini, saya baca. Dan kalau ia datang, Parakletos, Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi dari sisi Allah seperti itu. Nah, kalau memang dia menginsafkan, apa tanda-tanda seseorang itu insaf? Apa tanda-tanda seseorang itu sadar menurut teladan penjahat yang bertobat ini? Yang pertama, Roh Kudus menyadarkan dia sehingga mulai timbul rasa takut akan Allah dalam dirinya. Bapak Ibu, sebelumnya dia tidak takut Yesus, dia ikut olok loh. Matius tulis itu, Markus tulis itu. Tetapi di ayat 40 dari Lukas pasal 23 ini ayat bilang begini saudara-saudara. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sampai di situ, artinya bahwa penjahat yang bertobat yang menegur temannya, yang tadi mereka bareng-bareng menghina, mengolok Yesus, sekarang rasa takut akan Allah mulai muncul. Saudara, tanda Roh Kudus kerja dalam diri kita, kita mulai punya kepekaan, rasa takut akan Allah itu mulai ada. Tadi mungkin olokan-olokan itu biasa, kata-kata sia-sia itu biasa, hinaan-hinaan itu biasa. Tapi ketika Roh Kudus menginsafkan, mencelikkan hati orang, Anda tidak akan anggap itu biasa-biasa. Dulu Anda omong orang Punama itu biasa-biasa, sekarang ada Roh Kudus tidak biasa. Anda aduh jangan mulai ada rasa takut akan Allah. Dulu bercanda, lalu kata-kata porno, kata-kata kotor keluar, itu enak. Kayak main gila, kayak bahasa gaul. Tapi Anda yang sudah ada Roh Kudus, ada sensitivitas. Ya, ada sensitivitas yang Tuhan kerjakan di dalam diri Anda. Jadi Anda tuh sensitif sekali dengan suara roh. Anda tidak akan sembarang. Jangan mengaku ada Roh Kudus, main gilanya masih main gila kayak kampung pasar preman, kayak mulut comberan. Tadi mulutnya comberan banget. Tadi mulutnya kotor banget. Sekarang dia bilang, wih, rasa takut akan Allah mulai keluar. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus itu membaharui kita. Dia ubah hati kita menjadi hati yang baru. Bandingkan dengan Yeskiel 36, 26 dan seterusnya. 36, 26 dan seterusnya. Perhatikan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Iya, dia akan kasih hati yang baru, roh yang baru, hati yang keras. Dia singkirkan, dia ganti dengan hati yang taat. Amin.
Ada majelis orang Sabu, dia berdoa, Tuhan beri kami hati lembu, jauhkan hati kera. Jadi ini apa? Jemaat, ini binatang semua nih. Padahal berikan kami hati lembut, jauhkan hati keras. Tapi kan dohau toh, ini langsung dari sekitar Kelaba Majas itu toh. Tuhan berikan kami hati lembu dan jauhkan dari hati-hati kera yang ini hati binatang semua. Saudara, sedikit intermezzo. Saudara beli muka tegang. Tuhan yang mampu berikan hati yang lembut kepada kita. Amin. 27 dia tambahkan, saya baca buat saudara. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ini kalau Roh Kudus datang. Kalau Roh Kudus insafkan orang. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Makanya kalau kita bisa berubah, saya sudah bilang pasti bukan pendeta. Roh Kudus kerja. Maka pribadi yang harus terima syukur kita, terima sembah kita, terima nyanyian terbaik kita, terima sembah sujud kita, terima saat teduh kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang tolong kita. Saudara, ada yang takut pendeta lebih dari takut Roh Kudus, Anda munafik. Lihat pendeta kau kasih mati rokok. Kau lupa yang ubah kau bukan saya, Roh Kudus. Lihat pendeta dia kucak kasih mati rokok. Habis baca kapan pendeta ubah hatimu. Amin. Kapan pendeta ubah hatimu? Kami bicara sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Rela kadang-kadang tidur kurang demi persiapkan materi, doa, dan lain sebagainya. Tapi saya tetap sadar posisi saya tidak bisa menyentuh roh orang. Kalau sampai tersentuh, karena roh pakai ini khotbah hina, makanya sentuh. Kalau tidak bisa. Amin Bapak Ibu. Jadi, anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak Tuhan yang dulu jahat kayak penjahat ini. Roh Kudus kerja, rasa takut akan Tuhan itu mulai ada. Dia mulai takut, aduh beta ini semua mati. Atau beta ini akan mati. Masa beta mati sebagai orang bebal? Masa saya mati sebagai orang kurang ajar? Masa saya mati sebagai orang yang tidak pemberesan dosa? Dia takut. Itu anak Tuhan sejati begitu. Jangan rasa kita yang di sini ini hidup masih lama jadi sembarang-sembarang. Ada tidak rasa takut itu? Bahkan ada seorang penginjil mengatakan, buatlah keputusan sekarang seolah-olah 1 jam lagi kamu mati. Tak usah tunggu besok, 1 jam lagi kau mati. Buat keputusan sekarang. Karena ini beberapa menit kemudian dia mati, penjahat ini. Bukan jam, saya yakin tidak sampai jam itu. Yang berikut, roh menyadarkan dia, akhirnya dia tahu bahwa Allah itu adil, dia orang berdosa. Dan kalau berdosa, ya layak kena hukum. Makanya di Ampas 1 Bapak Ibu, perhatikan ayat Ampas 1 dia bilang begini. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Sampai di situ. Ini orang berdosa yang dicelikan oleh roh. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Anak Tuhan yang baik. Kalau kita bikin dosa, lalu Tuhan tampar kiri kanan bola balik, Tuhan obrak-abrik kita punya ekonomi, Tuhan tampar kita dengan berbagai pukulan-pukulan yang lain. Anak Tuhan yang baik tidak akan kasih salah Tuhan, tidak. Terima kasih Tuhan, kalau ini karena salahku, kuatkan aku menjalaninya. Itu anak Tuhan benar. Bukan kasalah ini, kasalah itu, kasalah ini. Kasalah bini bilang, daster son cuci apa? Ini orang kenapa jadi daster yang salah? Mama badan tambah naik. Kenapa jadi lemak-lemak itu yang menjadi masalah? Jangan salahkan daster. Jangan salahkan lemak-lemak. Jangan salahkan timbangan.
Anak Tuhan baik, minta maaf ya, saya ini kata ini kadang-kadang kasar. Kalau kau gatal ya gatal aja dan minta ampun. Jangan pukul sana, pukul sini. Tidak, Tuhan kuti kau terlalu lelah anak. Kau sudah nikah dikuduskan, kau kurang ajar, Tuhan banting kau. Anak Tuhan sejati akan terima kasih Tuhan. Saya awal-awal menikah dengan ibu gembala itu jujur aja saya ini kasar sekali. Dan ibu gembala banyak menangis. Itu bukan belum jadi pendeta, pendeta. Bapak Ibu tahu saya tidak suka munafik, terus ambil contoh di saudara toh. Kasar. Bapak di sorga ini kan lihat, lu nih pengkhotbah. Jadi berkat di luar tapi kasar sama istri. Tentu saya bukan pemarah yang kayak gila begitu. Tiba-tiba marah. Ada sebab, biasalah laki bini ya. Baru menikah, satu dibesarkan di Larantuka, satu dibesarkan di Kupang ya. Jadi pola pikir itu masing-masing gitu. Tahu-tahu ketemu kuts-kuts hotahe. Waktu masih cinta kan semua emosi tahan. Pas susah, itu masalah. Akhirnya Tuhan tuh ulang-ulang banting saya. Saya pernah pulang khotbah itu saya tabalek motor. Itu motor Vega. Uang muka 1,5 juta waktu kredit. Itu pun saya pinjam di teman saya namanya Lokdo atau Pino, polisi. Saya itu kan bukan tipe lupa sejarah. Uang muka kredit motor Vega biru di pun tanduk ke banteng Spanyol. Itu tuh 1,5 juta. Right? Ya kan. Pulang khotbah nih entah dari mana nih, bandara kah, farmasi kah, pokoknya arah-arah Liliba deh. Oh beta belok, ini beta rubuh. Oto trek sama ke keluarga Kiuk di Pura Oto Gajah. Itu trek lama yang itu sudah giling, sedikit lagi putus leher saya. Saya seolah-olah Tuhan tuh bicara dengan saya. Pengkhotbah kalau kurang ajar saya banting kau. Lu zaman hafal ayat saya banting kau. Dan itu hanya salah satu kisah. Beta yakin. Saya ini kan pengkhotbah, saya tahu ayat. Burung di udara, burung pipit tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapa. Apalagi pengkhotbah. Apalagi pendeta bisa jatuh ke aspal dan sedikit terek kalau itu sopir tidak cepat rem. Putus. Saudara penggembala jerapah. Maksudnya leher panjang. Saudara. Tapi kemudian Tuhan baik. Karena kita dua memang dulu doa masing-masing. Tapi akhirnya kita komitmen doa bersama. Aduh hati tambah satu. Pikiran tambah satu. Tadi malam kita ada doakan jemaat. Saya tersentak ketika istri saya tiba-tiba bercerita bagaimana istri saya bilang, puji Tuhan 5 tahun terakhir ini bagian berubah. Wih beta tuh kan kesaksian ini kan dari dalam rumah. Saya mau hebat di saudara mau bilang amin haleluya. Bukan di rumah bilang busuk-busuk aja kali. Waktu makin bilang puji Tuhan 5 tahun terakhir nih Bapak Gembala berubah banyak. Aduh Tuhan terima kasih. Dan waktu saya jatuh-jatuh itu saya tidak bilang apa-apa. Beta salah. Posisi ada jatuh handphone di sako getar, tua. Bapak besok di KFC, Bapak di mana? Di Tarek, membawa. Di bawah kolong oto saya, tunggu Hebek apa sudah nanti Bapak cerita. Hancur, celana khotbah sama terobek. Masuk KFC itu dan doka-doka. Bapak dari bawah kolong oto. Serius, makan siang di KFC. Bapak dari mana? Dari bawah kolong. Hiko karmana? Sudah. Anak Tuhan kalau dapat pukul jangan lempar kambing hitam. Salah ya salah, Tuhan beta salah, Pak hajar beta tuh. Pukul beta Tuhan. Jangan hanya minta berkat, minta dapat pukul dong. Kan dia tidak mungkin pukul engkau sampai mati. Dia tidak akan biarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Biarkan dia pukul engkau. Karena engkau dan saya ingat dia Bapa kita.
Enak-enak aja lu. Tidak ada, penjahat ini mulai bertobat dan dia tahu, oh yang saya alami ini layak. Tuhan kita adil. Jangan hanya belajar Tuhan tentang kasih-Nya. Dalam Tuhan itu ada kasih, ada keadilan, ada kesucian, ada murka. Itu Tuhan yang lengkap. Kalau cuma Tuhan kasih, kau kenal Tuhan setengah-setengah. Kalau dia cuma kasih, buat apa dia siap neraka? Belajar Tuhan jangan mau bikin enak telinga. Ini penghotbah terlalu begini. Saya sampai di San Francisco. Ada penolakan dari gereja tertentu. Alasannya karena pendeta Mel Atok terlalu galak. Kok galak? Saya sampaikan kebenaran apa adanya. Ya tidak semua, tapi banyak orang di luar negeri itu mau dengar kasih Allah terus, kasih Allah terus. Orang sudah ada Roh Kudus, dia tahu kenapa dia kena pukul. Saudara punya ekonomi bermasalah saja. Kalau Anda anak Tuhan yang ada Roh Kudus, Anda akan tenang sedikit dan berkata, Tuhan kalau ini pukulan dari Tuhan, kuatkan beta supaya beta bangkit. Kok ini lumbung kayak bocor semua, ekonomi hancur betul. Itu harusnya pikir, renungkan, periksa dan perbaiki. Jangan salah orang. Jangan tutup dosa ini dengan dosa baru. Jangan. Selesaikan sampai akar. Ini orang luar biasa. Yang berikut jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kita pelajari hal-hal menarik dari penjahat ini. Hal berikut yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam dirinya adalah Roh Kudus itu membuat dia sadar bahwa setelah kematian ada kehidupan. Ini keren. Dia tidak hanya pikir ini hidup. Dia ingat akan aku tuh karena apa? Dia tahu hidup ini bukan berhenti lubang kubur. Tidak. Beberapa menit lagi dia akan mati. Tapi dia tahu setelah mati ini ada hidup sesungguhnya. Bapak Ibu ada Roh Kudus, pasti Roh Kudus buat berpikir itu. Bukan hanya putar-putar di bumi sini punya urusan. Perkara-perkara di bawah. Dia pikir perkara di atas. Amin Bapak Ibu jemaat. Anda anak Tuhan sejati, sudah pikir setelah ini kemana? Jangan seperti orang di dalam Injil Lukas pasal 12. Mulai ayatnya yang ke-18, hanya pikir uang, hanya pikir harta, lupa pikir keselamatan jiwa. Lihat ini orang. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Karena hartamu banyak hai jiwaku, tabung terus, senang terus, happy terus. Hidup lebih lama lagi. Benar kalau lebih lama? 20 sama-sama baca. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kasih Allah, orang ada Roh Kudus, pikir mati kemana. Bukan hanya, saya tidak larang saudara, bangun kos, bangun bisnis. Tidak ada yang larang, tapi tolong, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Nanti kayak itu kaya, nanti sudah mati baru, aduh lupa pelayanan. Terlambat sekali kau. Hanya mata rupiah terus, hati rupiah terus. Jemaat terkasih, jaga keseimbangan. Kerja untuk lahiriah yang memuliakan Allah, juga kerja untuk menjara jiwa-jiwa.
Karena tadi itu ayat, kita harus mengerjakan selagi masih siang. Malam tidak bisa. Dan yang keempat, yang paling menarik yang saya catat dalam poin-poin khotbah ini. Ya ini poin 1 punya cabang keempat. Kan pendeta begitu, bilang cuma 2 poin, dia pun cabang itu. Ini bukan cabang yang dibuat-buat, memang tak terhindarkan. Poin itu ada di Alkitab. Bukan sengaja bikin lama-lama khotbah. Saudara khotbah 2 kali dengan model khotbah, begini saudara pikir capek. Pulang nih kepala akan tertikam. Abis ini nih, percaya deh. Karena tidur kurang tadi malam, push 2 kali. Saya tidak bisa khotbah pelan-pelan. Tidak mau. Tidak mau. Yang keempat, dari poin pertama ini adalah Roh Kudus menyadarkan dia tentang siapa itu Yesus. Siapa Yesus yang dia kenal setelah disadarkan oleh Roh Kudus. Yang tadi dia olok Yesus, hina Yesus, ikut-ikutan dengan itu imam-imam kepala olok. Sekarang dia bilang apa? Saya tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Ini keren. Perhatikan ayatnya yang ke-41. Perhatikan. Kita selayaknya dihukum. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Betul. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Anda lihat Roh Kudus, tadi dia juga olok-olok Yesus. Dia remehkan Yesus, dia anggap enteng Yesus. Tapi sekarang dia berkata, tetapi orang ini tidak salah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di saat imam-imam kepala masih tetap melihat Yesus yang tergantung itu sebagai penyesat, penghujat, pemimpin sekte, penjahat dan segala macam cacian, predikat buruk mereka tempelkan kepada Yesus. Tapi si penjahat ini Roh Kudus celikan, dia menjadi beda. Dia melihat Yesus berbeda. Yesus suci dan tidak ada salah apa-apa. Bukan hanya perilakunya. Semua ajaran Yesus tidak ada yang salah. Saudara-saudara, ini terjadi karena begini. Saya percaya, entah langsung atau tidak langsung Bapak Ibu. Orang ini pernah dengar ajaran Yesus. Pernah dengar tentang Yesus. Bahkan pernah mendengar klaim-klaim Yesus. Yesus pernah bilang Yesus Allah. Yesus pernah bilang tunjukkan salahku di mana. Artinya dia tidak berdosa. Yesus pernah bilang dia akan datang sebagai raja, sebagai hakim yang memisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Langsung atau tidak langsung. Penjahat ini pernah dengar. Dulu dia dengar, dia tidak mau bertobat. Tapi saat ini ketika Roh bekerja, itu firman-firman yang dia dengar dulu dan dia tolak, sekarang dia terima dan berkuasa atas dia. Ini yang menguatkan kami penginjil. Saya tahu kok. Ada orang-orang yang khotbah khotbah langsung bertobat. Ada orang-orang yang kami khotbah langsung diberkati, langsung mengerti. Tapi ada yang tidak. Awalnya dia tolak dulu. Nanti sudah sekarat kayak ini satu, baru itu firman yang bekerja. Jadi ya itulah pengkhotbah. Kan kita juga tidak bisa pertobatkan orang toh. Tapi ada fenomena kayak begitu. Kita khotbah dia belum bertobat sekarang. Tapi nanti semua dek-dek mati baru. Beberapa yang sudah mau meninggal gara-gara HIV, AIDS. Di kota ini nih, di kota ini. Lalu dia panggil orang-orang yang mungkin berpotensi kena AIDS. Yang paling jengkel saya karena saya tegur dengan penuh kasih. Tentang dosa homoseks dan lain sebagainya. Free sex. Saya tegur, tidak mau. Nanti sesekarat bisa panggil orang begini. Tolong pergi dengar Pak Mel, khotbahnya benar. Anda lihat. Itu dari dulu benar, tapi masih tolak. Dokter Sufonis, Deka mati gara-gara AIDS. Baru bilang, itu khotbah benar. Saya sih kalau boleh usul ya. Saudara yang di ruangan ini atau yang lagi dengar di media. Jangan begitulah. Kenapa harus sekarat baru? Ya mungkin Tuhan terima lah. Tapi nanti dengar sampai habis ini khotbah dulu. Tapi maksud saya kenapa jadi orang begitu ya? Saudara punya sehat,
saudara punya kuat, saudara punya manis, saudara punya cantik, punya tampan, saudara kasih di dosa semua. Semua model kayak Tensoplas, Tensoplas. Maksudnya susun bisa-bisa lah baru. Aku berserah kepada Yesus. Dulu mas gagah, mas bagus, mas ganteng, mas tampan, mas ada jabatan. Tidak ada hati untuk kepentingan Yesus. Kenapa Tuhan harus dapat yang sisa? Pada Tuhan kasih Anda dan saya yang terbaik. Tuhan terima kasih tangkap beta 18 tahun. Terima kasih Tuhan buat beta itu sebenarnya terlambat sebenarnya. Pikir-pikir dulu seumur berapa sekarang, sebuat apa untuk Yesus? Lihat akte, lihat kalender, akte kalender. Itu dua tuh pegangan kita. Tuhan pernah bikin apa-apa untuk Yesus. Saya rasa suka seperpuluhan cukup. Hei, kenapa ukur Tuhan hanya dengan perpuluhan? Itu perpuluhan juga bukan Anda pun doi, Tuhan Allah pun doi. Saya rasa kasih perpuluhan cukup, yang penting suka seperpuluhan. Lihat Tuhan Yesus tegur itu ahli-ahli Taurat Farisi. Perpuluhan rajin sekali. Tapi tidak setia, tidak adil, tidak berbelas kasihan. Matius 23. Perhatikan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Harus sama-sama jalan. Perpuluhan silakan, tidak boleh diabaikan. Tapi yang paling penting apa? Kesetiaan, keadilan, belas kasihan. Setia atau tahu setia toh? Terus menerus. Walaupun ada godaan, cobaan, itu setia. Banyak kali kita tidak setia sama Tuhan. Lalu dia bukan hanya mengakui Yesus suci, dia mengakui Yesus Raja. Oh wow. Tidak ada orang bisa mengaku Yesus itu Tuhan Raja selain Roh Kudus. Dia mengaku Yesus Raja di saat semua orang yang dia penyesat. Dia bilang tidak, dia ini Raja. Hanya dua orang selain murid-murid yang memanggil Yesus Raja di dalam Alkitab. Orang ini dan para Majus. Majus itu hanya melihat bayi lemah di palungan, tapi karena roh bekerja, Majus bilang ini raja. Dalam alam berpikir atau doktrin yang dipegang turun-temurun oleh orang Yahudi, Mesias itu hebat, datang perkasa dengan kekuatan tangan besi. Itu Mesias. Bukan ancur-ancur kayak begini. Tapi waktu penjahat lihat, sekalipun tubuhnya hancur dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia raja. John Calvin mengatakan, kalau penjahat ini melihat Yesus yang hancur di samping dia sebagai raja. Tapi Anda dan saya yang sudah dengar, dia sudah mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia sedang duduk di sebelah kanan Allah sekarang. Tapi Anda tidak terima dia sebagai raja, hidupmu pasti celaka. Dan kalau memang Anda sudah anggap dia raja, itu akan kelihatan dari saat Anda menyembah Tuhan. Saat Anda berdoa pribadi, saat Anda berseteduh, saat Anda melayani, saat Anda respon terima tugas pelayanan, itu Anda sedang melayani Raja. Beri yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Dan yang berikut, karena dia melihat Yesus dengan seluruh kehebatan Yesus, suci, tidak pernah salah. Dan seterusnya, maka dia serahkan jiwanya kepada Yesus. Dia mementingkan keselamatan jiwa. Beda dengan kawannya yang satu, hanya pentingkan keselamatan jasmani. Kalau engkau Mesias, tolong turun dari salib, turunkan kami dari salib juga. Saudaraku, ada orang Kristen model begini hari-hari ini. Ke gereja hanya urus jasmani. Ke gereja hanya minta berkat. Ke gereja hanya harap supaya uang lancar. Ke gereja supaya pangkatmu tambah tinggi. Ke gereja supaya engkau sehat terus.
Saudaraku, engkau orang paling malang yang pernah hidup di dunia ini kalau hanya percaya Yesus untuk urusan kehidupan ini saja dan bukan untuk urusan kematian. Dari mana saya buktikan datanya? Dari 1 Korintus 15 ayat 19. Firman Allah berkata dengan tegas, perhatikan, bagi yang cari Yesus hanya kepentingan lahiriah saja, Anda manusia celaka. Perhatikan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kita pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dia pikir gereja bukan cari keselamatan jiwa. Bukan pikir sini mati pimana sonde. Ini ekonomi ada masalah. Utang ada banyak. Dia cari Yesus. Manusia apa model begini? Anda harus bertobat. Cari Yesus tuh itu gampang. Kan dia bilang cari dahulu kerajaan Allah, aku cukupkan. Kok ragu banget sih? Dia bilang perhatikan tuh burung di udara. Dia ada bank di mana? Dia ada ATM di mana? Saya pelihara kok. Bertobat kalau cari gereja ikut KKR, minta dukungan doa di tim doa di mana-mana, hanya urusan lahiriah. Bertobat. Belajar dari penjahat ini. Dia mati dalam keadaan tetap sakit, dia mati dalam keadaan tetap penuh dengan luka, tapi bagi dia jiwaku selamat. Ini baru Kristen benar yang ada Roh Kudus. Sekarang gereja kibulin orang, tipu orang, pendeta-pendeta promosi sesuatu yang tidak benar. Hanya setengah benar. Tak usah dikte Tuhan, kan sesudah Tuhan pasti berkati kita. Amin Bapak Ibu. Tapi pikirkan jiwamu bagaimana setelah mati nanti. Makanya ini ayat bilang, kalau hanya pikir hidup kau malang. Pikir dua-dua hidup dan mati. Makanya di Roma pasal 14 ayat 7 itu ayat bilang begini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Yes. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Terus. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi mati hidup untuk Tuhan, jangan hanya untuk hidup ini. Aduh kasihan sekali. Kalau Anda sudah biasa pikir sorga, ini masalah-masalah di bumi ini Anda hadapi dengan enak. Saudara yang sering stres dengan masalah di bumi, Anda kurang pikir sorga. Dengar itu, catat itu kalimat. Kalau beta pikir dunia saya dengan istri, waktu Lion Air rusak tuh kami tidak terbang. Kan saya tahu kalau mati pun kami ke sorga. Anak-anak Tuhan pelihara lah. So, siap hidup tanpa bapak dan mama. Makanya jangan melawan. Iya itu jelas pesawat rusak. Tiba-tiba bilang, sudah tapi cuma berapa mak? 75%. 75% ya. Dia bilang mak naik. Naik pesawat. Orang semua turun. Pesawat berapa orang? Saya naik. Terbang. Pesawat 98% saja kondisi bagus. Orang tidak mau naik. Orang mau naik itu 100. Hanya masalahnya ini KKR di Ambon tunggu. Kasihan orang buang biaya hotel, pesawat. Ini bayar bukan satu orang. Puluhan juta untuk kita berdua aja. Kasihan. Saya bilang mama punya Tuhan suatu naik. Berangkat jam 9 malam dari Kupang. Mereka bilang 75% jadi yang mau naik, yang tidak, oh saya naik. Saya bukan, waktu itu saya rasa Tuhan kasih konfirmasi kuat sekali. Naik, mendarat enak-enak di Surabaya. Yang lain di Kupang menyasar, tahu tadi naik, besok sampai. Ini bukan Oebobo, Surabaya. Saudaraku, pikir habis ini kemana ya? Itu orang ada Roh Kudus. Poin kedua dan terakhir, saya tidak mungkin lanjut minggu depan, karena minggu depan harus perkataan ketiga, kan saya sudah hitung pas-pas, supaya terakhir Jumat Agung. Yang kedua adalah jawaban Tuhan Yesus atas permintaan si penjahat ini. Seperti yang saya bilang tadi, semua di situ ahli Taurat, Farisi, olok, dia bilang ayo turun kasih tunjuk kalau Mesias tunjuk. Yesus tidak jawab satu pun. Untuk babi-babi ini Yesus tidak buang mutiara. Sesuai ajarannya. Aku tidak akan buang mutiara ke babi-babi ini. Tapi ketika penjahat
yang bertobat ini minta konfirmasi. Yesus, ingat akan aku. Yesus jawab, dan jawaban Yesus menarik. Ada beberapa pelajaran. Penjahat ini minta apa? Ingat akan aku bila engkau datang sebagai raja. Itu nanti di akhir zaman. Yesus datang dalam kedatangan kedua. Yesus jawab bilang apa? Tak usah nanti, hari ini juga. Lu minta nanti, beta kasih sekarang. Itu yang Efesus 3 ayat 20. Bilang apa jemaat, sama-sama baca. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia minta nanti akhir zaman. Yesus bilang sekarang kau bersama aku Firdaus. Saudara, kalau mengasihi Tuhan, Anda juga akan mengalami yang model-model begini walaupun cerita kita berbeda. Cuma minta segini, Tuhan kasih segini. Allah yang kita sembah itu mampu mengabulkan lebih dari yang kita minta. Asal Roh Kudus pimpin kita. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu dari kata, perhatikan ini penjelasan. Firdaus itu dari kata Yunani paradeisos. Menurunkan kata Inggris paradise. Itu sorga. Kata Firdaus dalam perjanjian baru cuma 3 ayat. Ayat ini, Lukas pasal 23 ayat 43. Yang kedua, di 2 Korintus 2, mulai ayat 2. Saya beri keterangan di sini. Perhatikan, dan itu sorga. Perhatikan. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat 2 Korintus 12 maksud saya salah. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ini angkat ke sorga. Tingkat ketiga saya jelaskan ya. Ini alam berpikir orang Ibrani, sorga itu 3 tingkat. Atmosfer itu tingkat pertama, langit tempat benda-benda angkasa, matahari, bulan, bintang itu tingkat kedua. Tingkat ketiga itu tempat tinggal Allah. Kita tidak usah pakai cara berpikir mereka. Kalau kita ya sudah sorga ya sorga, tempat tinggal Allah. Tapi tingkat ketiga dalam alam berpikir orang Ibrani itu seperti itu. Makanya Paulus bilang, ini pengalaman pribadi Paulus ketika rohnya diangkat ke sorga. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga. Tingkat yang ketiga dari sorga. Tingkat ketiga dari sorga itu namanya Firdaus. Ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Firdaus merujuk kepada sorga tadi ya. Dan di Firdaus itu ada pohon-pohon kehidupan. Wahyu 2 ayat 7, perhatikan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi di Taman Firdaus Allah, di sorga itu ada pohon kehidupan. Data pembanding tentang sorga itu adalah Wahyu pasal terakhir. Pasal terakhir itu pasal 22. Pasal 22 dalam beberapa ayat memberi keterangan bahwa memang di sorga itu ada pohon-pohon kehidupan seperti yang dibahas di Wahyu 2 ayat 7 ini. Perhatikan ayat 2. Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Iya. Ya, ini namanya sorga. Terus? Yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini sorga. Sorga itu tempat, benar-benar tempat. Dan itu dimensinya rohani, dimensinya kekekalan. Nanti pulang baca ulang seluruh Wahyu 22. Itu Yerusalem baru, sorga yang turun ke bumi. Sorga tuh mau di mana yang penting Allah di situ, itu sorga. Sorga itu tempat Allah ada, itu sorga. Bahkan sekarang aja rumah tanggamu ada Allah, ada sorga di situ. Dalam arti kondisi. Tapi apalagi tempat, itu benar-benar sorga. 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Lagi-lagi pohon-pohon kehidupan, tambah 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Iya, jadi ini jelas sorga.
Ditambah lagi perkataan ketujuh Tuhan Yesus bilang apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu. Nanti kita bahas di Jumat Agung, tapi sebagai pembanding itu ada di Lukas 23 ayat 46. Saya tunjukkan saja ayatnya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ini perkataan ketujuh. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapa di mana? Bapa di sorga. Tangan Bapa itu sorga. Bukan tempat penantian. Lucu kalau Yesus masuk tempat penantian. Karena Yesus janji penjahat ini, hari ini engkau bersama-sama aku. Itu sama dengan beta di mana lu di situ. Masa dia di tempat penantian, Yesus di sorga. Berarti tidak bersama-sama dong. Yesus bilang engkau bersama-sama aku. Apalagi doktrin yang salah tuh. Intermediate state, setelah mati dan sebelum kebangkitan ada namanya sleep of the soul. Katanya jiwa yang tertidur. Kata siapa jiwa tertidur? Lazarus dan orang kaya itu jiwanya tertidur? Tidak. Doktrin salah tuh. Tidak ada jiwa tertidur. Setelah mati tidak ada tertidur. Jadi kesimpulannya bahwa ini benar-benar surga. Memang ada masalah dengan pengakuan iman rasuli. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Itu artinya apa? Calvin mengartikan kerajaan maut itu sama dengan neraka. Neraka itu Yesus alami di Golgota. Saat dia berkata, Eli, Eli lama sabatani. Dia sedang mengalami neraka. Karena definisi neraka artinya terpisahnya manusia dengan Allah. Yesus benar-benar mengalami neraka di tempat itu. Bandingkan dengan 2 Tesalonika 1 ayat 9. Ini neraka. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, neraka itu dijauhkan. Nah, Yesus sudah alami neraka. Berarti Yesus itu setelah mati ke sorga. Penjahat itu ke sorga. Saudara, untuk penjahat yang mau bertobat ini ada jawaban. Tapi saya kasih catatan terakhir ya, untuk nanti kita belajar minggu depan. Catatan terakhir saya begini. Jangan ada di antara kita yang mau tiru-tiru penjahat ini. Sekarang saya belum mau bertobat. Mabok dulu, selingkuh dulu, kurang ajar dulu. Nanti semua deka-deka mati, baru saya bertobat. Kalau ada Anda pikiran model begitu, saya kasih tahu ini ayat bukan rumus, ini cerita bukan rumus. Penerapan-penerapan praktis sepanjang khotbah ini perlu ditarik. Tapi ikut lurus-lurus, sengaja ulur-ulur waktu, jangan pernah pikir begitu. Mengapa? Saya kasih 2 ayat sebagai penutup. Amsal 27 ayat 1, mengingatkan kita ini. Janganlah memuji diri karena esok hari. Jangan. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Iya, jadi jangan bilang semua deka baru. Baik kalau ada kesempatan. Tabrak mati tanpa. Baru bilang putus. Pas menghadap malaikat, lu tuh apa? Biskuit. Dan satu lagi sebagai penutup. Jangan tabur dalam daging. Tabur dalam daging selesai. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Amin. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Saudara dikasih kesempatan sekarang Anda tunda-tunda, itu sama dengan Anda mempermainkan Allah. Mau coba-coba? Silakan saja. Tapi saya sarankan jangan, berat urusan. Jangan. Taburlah dalam roh. Ayat 8 sama-sama penutup 23. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kiranya Roh Kudus yang bekerja dalam diri penjahat itu bekerja dalam diri kita. Tepuk tangan yang meriah, saya selesai.